Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good and everyone here today. First of all, I would like to express my respect to Ma'am Effie, our lecturer for the English correspondence course, and also to all of my friends here. On this occasion, our group is Group 12. Will be presenting our materials on memo. Before we begin, also used to introduce ourselves. I'm Afidatul Maulida, Irdatila Ramadhani, and Revalita. The next demo will be explained by my friend. The memo. Memo or medium is a short write message for internal communication with an. So memo itu biasanya itu komunikasi di dalam perusahaan atau organisasinya antara manajer dengan karyawan ataupun antar departemennya. Nah, berbeda dengan business letter yang ditunjukkan untuk pihak luar, memo itu cenderung lebih fokus pada komunikasi internal. Next. Terus di sini ada purpose of memo. Jadi the main purpose of memo is a communicates information quickly and effectively. Jadi memo dapat digunakan untuk menyampaikan informasi penting, memberikan instruksi, mengumumkan kebijakan, ataupun meminta tindakan tertentu dan bisa juga mengingatkan karyawan mengenai suatu kegiatan karena bentuknya itu singkat dan langsung ke inti pesan. Jadi memo itu tuh jadi salah satu alat komunikasi yang sangat penting di dalam dunia kerja. Next. Nah, di sini ada layout atau format memo. Jadi, a memo has a simple and clear structure sehingga pembaca itu dapat langsung memahami informasi yang kita sampaikan. Secara umum, memo itu terdiri dari 5 bagian utama. Yang pertama itu ada to, yaitu si penerima memo. Lalu ada from, yaitu si pengirim. Kemudian ada date yang menunjukkan kapan memo tersebut dibuat. Dan selanjutnya ada subject, yaitu topik utama atau tujuan dari memo tersebut. Dan yang terakhir ada body, yaitu isi atau pesan utama yang ingin disampaikan. Nah, kita bisa dari gambar samping, kita bisa mengikuti contoh struktur komunikasi bisnis tunjukkan ada reception, subject, message text, dan juga signature block. Nah, dengan format yang jelas seperti ini, informasi itu dapat disampaikan secara lebih efektif dan mudah dipahami. Next. Nah, di sini ada guide to context. Nah, after understanding the format, we also need to know what should be included in a memo. Jadi pertama memo itu harus memiliki purpose, yaitu alasan mengapa memo tersebut tulis. Nah, yang kedua memo juga harus berisikan important information atau informasi yang penting yang perlu diketahui oleh si pembaca memo tersebut. Nah, yang ketiga kita juga si pembaca ini juga perlu melakukan sesuatu maka harus ada required action yaitu yang harus dijelaskan dengan lebih jelas dan terperinci. Lalu yang keempat ada deadline apabila diperlukan memo juga harus mencantumkan batas waktunya dan yang terakhir ada contact information sehingga pembaca ini tuh tahu yang dapat dihubungi itu siapa terus kalau misalnya membutuhkan memang answer the question jadi what is happening, what should I do, and when should I do. Jadi ketiga yang tersebut tuh dengan jelas maka memo tuh dapat efektif. Ini memo. Di sini the language should be clear, consistent, direct, and professional. Clear itu yang berarti pesannya itu harus mudah dipahami. Konsis itu berarti informasi yang dapat disampaikan itu harus secara singkat loh. Jadi langsung pada inti bahasa yang sopan serta sesuai dengan lingkungan kerja. Nah, berdasarkan contoh di sini tuh business communication tuh harus clarity, konsistensi, conciseness, dan juga grammar dan juga tone dalam memo tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Oke, selanjutnya ada types of memo.
The first one is directive memo. A directive memo is used to communicate instruction or direction to its recipient. It provides clear guidance on specific tasks or action that need to be carried out, helping organization maintaining consistency and efficiency in their work process. Jadi directive memo ini digunakan untuk menyampaikan instruksi atau perintah kepada penerimanya. Memo ini tuh memberikan arahan yang jelas mengenai tugas atau tindakan tertentu yang perlu dilakukan. Nah, contoh dari tipe memo ini bisa dilihat pada memo dari Pantone Manufacturing yang dikirim oleh chief eksekutif kepada. Oke, saya lanjutkan. Dikirim oleh eksekutif kepada kepada seluruh supervisor dengan topik new machinery. Memo tersebut bisa dikategorikan sebagai directive memo karena isinya bukan sekedar memberikan informasi tentang mesin baru, tetapi memo ini secara tegas meminta para supervisor untuk segera mengadakan rapat tim pada Rabu hari pagi. Boleh tolong di next? Oke, selanjutnya ada informative memo. An informative memo is designed to share important information or updates with employees and colleagues. It serves as a communication tool for delivering news, announcement, policy change, or project update. Nah, jadi contoh yang sangat jelas dari tipe ini adalah memo dari Kaiser yang dikirim oleh the chairman kepada seluruh staf. Memo tersebut masuk ke kategori informatif memo karena seluruh isinya ini murni bersifat informatif, mulai dari pengumuman bahwa Donald Crawford akan pensiun sebagai chief eksekutif. Tidak ada perintah yang harus dijalankan, tidak ada tugas yang harus diselesaikan. Memo ini semata-mata hadir untuk memastikan seluruh karyawan mendapatkan informasi yang sama secara bersamaan. Boleh tolong di next? Oke, kemudian yang ketiga ada persuasive memo. A persuasive memo is used to convince employees or team members to take a specific course of action. It uses persuasive language and strong supporting arguments to influence decision-making and encourage recipients to support or adopt a particular idea, proposal, or action. Nah, ketika tujuannya adalah meyakinkan rekan kerja atau anggota tim untuk mengambil tindakan tertentu, persuasif memo ini digunakan. Jadi memo ini menggunakan bahasa yang persuasif dan juga argumen yang kuat untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, mendorong penerima untuk mengikuti suatu tindakan tertentu. Oke, kemudian yang keempat ini ada respon memo. Oke, kemudian yang keempat ini ada respon memo. A respond memo is used to reply to question, requests, or suggestion from college or other parties. It provides clear and helpful answer to ensure that concern and inquiries are properly addressed. Berbeda dengan tipe memo yang lainnya yang bersifat inisiatif dari pengirim, respon memo ini justru lahir karena adanya komunikasi sebelumnya yang membutuhkan balasan, yang artinya memo ini tidak akan pernah berdiri sendiri. Ia selalu hadir sebagai jawaban atas sesuatu yang sudah lebih dulu disampaikan oleh pihak lain. Oke, the last is request memo. A request memo is used when the writer needs to ask for assistance, information, documents, or a specific action from the receipt. Request memo yang baik ini tidak hanya hadir, tapi juga memo ini harus mampu menjelaskan mengapa permintaan tersebut perlu dipenuhi dan seberapa penting hal itu bagi kelangsungan pekerjaan atau organisasi. Boleh tolong di next? Okay, the next is length. Length of memos refers to how long or short a memo should be written. This is important because a memo that is too long may discourage readers from reading it thoroughly.
while a memo that is too short risks losing important information that needs to be conveyed. Jadi length of memo ini adalah pembahasan tentang seberapa panjang atau pendek sebuah memo seharusnya ditulis. Nah, yang pertama ini ada short or long. Jadi, a memo can be written either short or long depending on the needs and complexity of the information to be conveyed. Jadi, standar umum dalam komunikasi bisnis profesional menyarankan agar memo ini tidak melebihi 1 halaman dengan jumlah halaman kata sekitar 500 kata, agar informasinya ini dapat mudah dipahami dan juga ditindaklanjuti dengan cepat oleh penerima. The second one is one topic per memo. One of the most important principles in memo writing is that each memo should only focus on one topic at a time. Jadi jauh lebih baik menulis memo terpisah untuk setiap topik yang berbeda. Karena dengan begitu, setiap pesan dapat tersampaikan dengan lebih jelas dan juga lebih mudah dipahami. Boleh tolong di next? Okay, the next is usually one page. In business practice, the majority of memo consists of only one page. This allows readers to understand the content of the memo quickly and efficiently without having to read through an excessively lengthy document. Jadi memo 1 halaman juga terasa lebih profesional dan juga mudah diarsipkan kalau suatu saat perlu dicari kembali. Pembaca ini bisa langsung menumpukan informasi yang mereka butuhkan tanpa harus membaca halaman demi halaman. Okay, the last one is longer memo may use headings. If a memo is length and contains a large amount of information, heading and subheading can be used to organize the content and make it easier for readers to follow and understand. Jadi tanpa heading ini, memo yang panjang bisa terasa seperti tembok teks yang melelahkan untuk dibaca. Nah, dengan adanya heading ini, pembaca bisa langsung melompat ke bagian yang paling relevan tanpa harus membaca semuanya dari awal sampai akhir. Boleh tolong di next? Okay, the next is reports. A report is a formal written document that present information, findings, and analysis on a specific topic or issue. The content must be comprehensive, logical, and accurate in all facts and detail so that the reader can understand it easily. Jadi laporan ini bukan sesuatu yang ditulis asal-asalan. Ada proses perencanaan yang matang di baliknya, mulai dari menentukan kerangka, mengumpulkan fakta, sampai memastikan setiap detail yang ditulis benar-benar akurat. The main purpose of a report to provide readers with clear and relevant information. Jadi reports yang baik ini bukan hanya soal menyajikan fakta, tetapi juga mampu membawa pembacanya untuk memahami situasi secara menyeluruh dan bahkan mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti yang sudah dikaji sebelumnya. Boleh tolong di next? Oke, boleh tolong di next. Okay, the next is boleh tolong balik ke why are reports are important sebelumnya. Okay, the next is type of reports. The first one is regular report atau laporan berkala. A regular reports are formal reports. Formal reports prepared on a monthly
quarterly or annual basis. They provide information about company activities such as sales, income, credit status, and overall performance. Jadi laporan berkala ini bukan sekadar dokumen rutin yang dibuat karena kewajiban, tetapi laporan ini merupakan alat untuk membantu perusahaan untuk terus memantau kondisinya dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada informational report. Jadi laporan jenis ini tuh cocok digunakan ketika yang dibutuhkan hanyalah gambaran faktual tentang suatu kondisi tanpa perlu membahas lebih jauh lagi tentang penyebab ataupun solusinya. Contohnya ini ada monthly sales report dan juga annual performance report. Kemudian yang kedua ini ada progress report. A progress report describes how far a project has advanced towards its completion at a given point in time and is typically addressed to a supervisor or client. Sederhananya, laporan ini menjawab satu pertanyaan penting, yaitu sudah sampai mana. Jadi sehingga semua pihak yang terlibat dalam suatu proyek bisa tetap berada di halaman yang sama atau tahu apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Contohnya ini ada weekly project update dan juga research development report. Boleh tolong di next? Oke, kemudian selanjutnya ada ad hoc or special purpose report atau laporan khusus. Jadi, special purpose report are written to describe or explain a specific program or situation that requires attention at a particular point in time, such as the introduction of a new company program or the result of a credit investigation. Nah, jadi di sini ada analytical report. An analytical report is used to investigate business opportunities, solve problem, and justify organization. Jadi laporan ini tuh lebih dari sekedar menyajikan fakta, ia juga menjelaskan mengapa sesuatu terjadi dan apa yang sebaiknya dilakukan ke depannya sehingga manajemen ini bisa mengambil keputusan berdasarkan bukti yang kuat. Contohnya ini ada market research report dan juga feasibility study report. Kemudian yang terakhir ini ada justification report. Jadi laporan ini tuh hadir ketika seseorang perlu meyakinkan pihak lain bahwa suatu keputusan atau tindakan tertentu memang layak untuk diambil dan juga dilengkapi dengan data dan alasan yang kuat agar tidak ada keraguan dalam proses pengambilan keputusannya. Untuk contohnya ini ada budget increase report and policy change report. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Next, before discussion each section, let's first look at the structure of report. Report generally consists of 6 main detail in main body, conclusion, recommendation, and summary. Jadi intinya kita menjelaskan bahwa sebuah laporan ini tuh nggak ditulis secara sembarangan gitu. Jadi ada urutan yang memang harus diikuti supaya informasi itu bisa tersusun dengan jelas. Boleh tolong di next slide-nya? Okay, first, title and introduction. First, the title clearly explains the subject of the report, while the introduction provides an overview of the report and explain its purpose. Jadi intinya itu bagian itu memberikan gambaran awal kepada pembaca. Jadi sebelum membaca laporan secara keseluruhan, pembaca itu harus tahu dulu laporan ini tuh membahas tentang apa dan mengapa itu dibuat. Jadi untuk akan menarik, sedangkan introduction itu memberikan konteks sebelum masuk ke pembahasan utama. Nah, yang introduction itu provides an overview of the report, explain the purpose of writing the report, describe the scope of the report, and may include the methods used to collect information and data. Boleh tolong di next? Boleh tolong di next? Okay. Is main the main body and evidence collect for various. Jadi bagian
paling penting dalam laporan. Jadi inti hasil penelitian atau informasi utama itu kan di sini gitu. Jadi semua data yang kan harusnya sumber yang jelas, laporannya tuh bisa dipercaya. Boleh lebih lagi? Okay, next, conclusions and recommendations. Conclusion explain the meaning of the findings, while it suggests action based on the study. Conclusion itu kayak conclusion are based on the evidence of the report. They interpret and explain the facts that being collected, and they help readers understand the significance of findings. Sedangkan recommendation to suggest actions on the conclusion. They provide solution of course of action for the reader. They may also predict the results of following or not following recommendation. Jadinya ini data menjadi keputusan. Jadi setelah data yang diambil tadi pada Mendy, penulis itu bisa menyimpulkan apa yang ditemukan. Nah, kemudian berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis itu tuh memberikan rekomendasi atau saran mengenai tindakan yang sebaiknya dilakukan. Oke, next. Is help organize a report into clear and logical sections, making it easier to read and understand. Readers to specific information quickly often use a numbering system to show in section and subsections. Jadi intinya heading itu berfungsi sebagai penunjuk arah dalam laporan. Jadi dengan adanya heading, pembaca itu langsung menemukan bagian-bagian yang mereka butuhkan tanpa harus baca kehan di laporan tersebut. Nah, heading itu membuat laporan terlihat lebih rapi dan jurnal. Ada example 1 sama example 2 bisa lihat. Boleh tolong next? A summary is a brief overview of the entire report, presents the most important information, including its first main conclusion and recommendation. It is usually placed at the beginning to help readers quickly understand the key points without reading the full document, and it short, concise, and easy to understand. Jadi intinya, saya memberikan laporan. Jadi betul untuk membaca yang memang tidak punya waktu mengumpulkan dokumen, tapi tetap ingin tahu apa sih poin pentingnya gitu. Jadi biasanya summary itu berisi tujuan laporan, hasil kumpulan, dan rekomendasi secara ringkas. Boleh tolong next? Oke, di sini ada contohnya yang dimana di example show a memo report about the introduction of internet sales. The report is addressed the board of directors and cash market condition, financial considers and recommendation. Jadi contoh yang sebelah kiri ini tuh menunjukkan bahwa laporan itu nggak selalu berbentuk dokumen panjang. Jadi laporan juga bisa dijadikan dalam bentuk memo. Nah, contoh yang kedua itu ada quarterly report yang dimana this example is quality report sent by email. It evaluates business performance and it tracks several issue related sales, pricing, and finance. Nah, yang contoh kedua tadi itu tuh menunjukkan laporan berkala atau regular report. Nah, ini contoh ketiga itu market research report yang dimana ini tuh contoh yang paling lengkap. Jadi laporan itu dibuat setelah melakukan riset pasar kepada konsumen yang tujuh mengetahui bagaimana konsumen itu memandang produk perusahaan gitu. Boleh tolong di next?
Boleh tolong di next? Okay, that concludes the entire material that our group has presented today on memo and report. We hope that what we have shared can be useful and add to our understanding, especially in learning how to write a memo and report in business communication. We realize there might have been some shortcomings in our explanation or delivery. Therefore, on behalf of Group 12, we would like to apologize for any mistakes or impressions in our presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone.